Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Putri dengan NIM 2211413013. Eh, ini merupakan tugas mata kuliah umum Pancasila kelas 36 dengan pembimbing dosennya yaitu Bapak Iksan. Baiklah, saya mengambil tema topik mengenai potensi penurunan nasionalisme di kalangan generasi muda. Uh, Sebelum itu, kita akan membahas mengenai definisi nasionalisme sendiri. Ini melibatkan perasaan bangga terhadap identitas nasional, budaya, bahasa, dan sejarah yang unik dari suatu bangsa. Nasionalisme seringkali menjadi dasar bagi kebijakan politik, sosial, dan ekonomi yang bertujuan untuk memajukan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok lain. Nasionalisme dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari nasionalisme kultural yang menekankan pelestarian budaya dan tradisi lokal, hingga nasionalisme politik yang mendorong kemerdekaan atau kedaulatan negara dari kekuatan asing. Nasionalisme juga bisa memperkuatkan solidaritas di antara warga negara dan menumbuhkan semangat persatuan yang penting dalam menghadapi tantangan bersama. Namun, di sisi lain, nasionalisme ekstrim dapat menimbulkan eksklusivitas dan konflik dengan bangsa atau kelompok lain yang dapat berujung pada diskriminasi atau bahkan perang. Dalam sejarah Indonesia, nasionalisme memainkan peran penting dalam perjuangan kemerdekaan dari penjajahan. Para pejuang kemerdekaan seperti Soekarno dan Hatta menggunakan semangat nasionalisme untuk mempersatukan berbagai suku dan kelompok etnis dalam upaya merebut kemerdekaan dari penjajah. Hingga saat ini, nasionalisme tetap menjadi elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mendorong masyarakat untuk terus menjaga dan mengembangkan identitas nasionalisme sambil beradaptasi dengan perubahan global. Kemudian, nasionalisme di kalangan muda saat ini menunjukkan dinamika yang menarik dan beragam. Di era digital ini, akses informasi yang luas memungkinkan generasi muda untuk lebih mengenal dan memahami sejarah, budaya, seperti isu-isu nasional dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak anak muda yang memanfaatkan media sosial untuk mengekspresikan kecintaan mereka terhadap tanah air, baik melalui karya seni, tulisan, maupun gerakan sosial. Mereka juga terlibat dalam berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memajukan bangsa seperti program-program relawan, kampanye, lingkungan, dan inisiatif pendidikan. Namun, nasionalisme di kalangan muda juga menghadapi tantangan globalisasi dan pengaruh budaya asing seringkali mengaburkan identitas nasional dan membuat beberapa orang muda kurang mementingkan nilai-nilai kebangsaan. Selain itu, isu-isu sosial dan politik yang kompleks dapat menyebabkan perpecahan dan polarisasi di antara generasi muda. Oleh karena itu, penting bagi pendidikan formal dan informal untuk terus menanamkan nilai-nilai kebangsaan yang inklusif dan relevan dengan konteks zaman. Adapun peran dalam media sosial terhadap nasionalisme ini, media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan generasi muda. Namun, ada kekhawatiran bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan penurunan rasa nasionalisme. Salah satu faktor yang berkontribusi adalah globalisasi informasi. Melalui platform media sosial, pemuda dapat dengan mudah mengakses budaya, nilai, dan tren dari berbagai negara. Akibatnya, mereka mungkin lebih tertarik pada budaya asing daripada budaya lokal, yang dapat mengurangi rasa bangsa, kebanggaan, dan identitas nasional. Selain itu, media sosial sering menjadi arena bagi penyebaran informasi yang tidak akurat atau bias, termasuk tentang sejarah dan prestasi bangsa. Ketika pemuda terus-menerus terpapar pada narasi negatif tentang negara mereka sendiri, hal ini dapat mengikis rasa cinta tanah air dan kepercayaan terhadap institusi nasional. Misalnya, berita palsu atau hoax yang menyebar melalui media sosial dapat merusak reputasi tokoh-tokoh nasional dan menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah. Namun, tidak semua pengaruh media sosial terhadap nasionalisme adalah negatif. Jika digunakan dengan bijak, media sosial sebenarnya bisa menjadi alat yang efektif untuk memperkuatkan rasa nasionalisme.
kampanye media sosial yang mempromosikan budaya lokal, sejarah, dan prestasi nasional dapat meningkatkan kesadaran dan kebanggaan di kalangan pemuda. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, pendidik, dan masyarakat untuk bekerja sama dalam mengarahkan penggunaan media sosial ke arah yang positif dan membangun. Nah, ada pun juga peran pendidikan yang sangat penting dalam membentuk rasa nasionalisme di kalangan warga negara. Melalui pendidikan individu diperkenalkan pada sejarah, budaya, dan nilai-nilai dasar yang membentuk identitas nasional suatu bangsa. Ini membantu siswa memahami dan menghargai warisan mereka serta mengembangkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap negara mereka. Pendidikan juga mengajarkan pentingnya persatuan dan kerjasama dalam mencapai tujuan bersama yang merupakan aspek penting dari nasionalisme. Sebagai contoh, di dalam pendidikan tingkat atas seperti mahasiswa, seperti ada mata kuliah umum yang contohnya kayak seperti Pancasila, itu akan meningkatkan rasa nasionalisme terhadap negaranya. Kemudian selain itu, pendidikan menanamkan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dengan demikian, warga negara yang terdidik lebih cenderung berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi dan pembangunan nasional. Mereka memahami pentingnya berkontribusi pada masyarakat dan memiliki tanggung jawab untuk menjaga keharmonisasi serta stabilitas negara. Pendidikan juga mendorong pemikiran kritis dan kesadaran sosial yang membantu dalam mengatasi tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi oleh negara. Pendidikan juga berperan dalam promosi toleransi dan inklusivitas dalam lingkungan yang terdidik. Individu belajar untuk menghargai perbedaan dan bekerja sama dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Ini sangat penting dalam negara yang multikultural, di mana keberagaman etnis, agama, dan budaya harus dihormati dan dihargai. Dan demikian pendidikan tidak hanya membangun nasionalisme, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan harmoni dalam masyarakat. Adapun juga tidak hanya pendidikan, kemudian media sosial, namun keluarga memegang peran penting dalam meningkatkan rasa nasionalisme pada setiap individu. Dalam lingkungan keluarga, nilai-nilai kebangsaan dapat diperkenalkan sejak dini melalui pendidikan informal yang terjadi dalam interaksi sehari-hari. Misalnya, orang tua dapat mengajarkan anak-anak mereka tentang sejarah bangsa, pahlawan nasional, dan perjuangan yang dilakukan untuk meraih kemerdekaan. Dengan memahami sejarah dan nilai-nilai tersebut, anak-anak akan tumbuh dengan rasa cinta dan bangga terhadap tanah air mereka. Selain itu, keluarga juga dapat menanamkan nasionalisme melalui kebiasaan dan tradisi yang mencerminkan budaya lokasi dari nasionalisme. Misalnya merayakan hari-hari besar nasionalisme seperti hari-hari kemerdekaan dengan upacara bendera atau mengikuti kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar. Partisipasi dalam kegiatan semacam ini tidak hanya mempererat hubungan keluarga, tetapi juga menanamkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari warga negara yang baik. Peran keluarga tidak berhenti pada pendidikan dan tradisi saja. Orang tua juga dapat memberikan contoh langsung melalui pendidikan sehari-hari yang mencerminkan cinta tanah air. Misalnya dengan menggunakan produk-produk lokal, menjaga kebersihan lingkungan, dan mengikuti aturan serta norma yang berlaku. Keteladanan ini akan memberikan dampak positif pada anak-anak yang membentuk mereka menjadi individu yang memiliki rasa nasionalisme yang kuat dan setiap berkontribusi kemajuan bangsa. Dengan demikian, keluarga menjadi fondasi yang kokoh dalam membentuk generasi penerus yang cinta bangga dan negaranya. Kemudian terakhir, kontribusi kalangan muda dalam bidang seni itu budaya juga merupakan bentuk lain dari nasionalisme. Banyak seniman muda yang menciptakan karya seni, musik, dan film yang menggambarkan keindahan dan kekayaan budaya Indonesia. Mereka tidak hanya melestarikan warisan budaya, tetapi juga menggerakkan pada dunia internasional. Dengan demikian, kalangan muda tidak hanya menjadi generasi penerus, tetapi juga akan agen perubahan yang membawa semangat nasionalisme ke arah yang lebih progresif dan inklusif. Jadi potensi penurunan nasionalisme, kita harus melakukan gerakan untuk tidak adanya itu. Maka pentingnya nasionalisme untuk kalangan muda. Dengan demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.